Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, yang sampaikan ini ada lembar koreksi kajian dan khutbah Jumat untuk pemateri atas nama Fadli Said. Tunas keikhlasan pelungguh untuk mengoreksi kekurangan-kekurangannya. Jangan ada disampaikan kelebihannya, jangan kekurangannya. Ini lengkap mulai dari materi, kemudian juga yang lainnya. Kenapa ini penting? Saya teringat dengan sebuah cerita. Ada seorang khatib ketika dia berkhutbah, ada seorang jamaah yang menangis terseduh-seduh. Sang khatib memperhatikan jamaah ini. Kemudian dia merasa, aduh, luar biasa ini, menarik sekali, berarti saya punya materi khutbah. Sehingga jamaahnya sampai menangis terseduh-seduh. Nah, setelah selesai sholat Jumat, kemudian sang khatib segera mendekat kepada jamaah yang tadi masih duduk sendiri di pojok. Lalu dia bertanya, mohon maaf saudaraku, materi saya tentang apa yang membuat Anda sangat tersentuh sehingga tadi saya lihat menangis di saat saya menyampaikan khutbah? Kemudian jamaah ini mengatakan, mohon maaf Ustaz, saya tidak tersentuh dengan khutbahnya Ustaz, tetapi saya memperhatikan janggutnya Ustaz yang panjang, lalu saya teringat dengan kambing saya yang hilang tadi malam. Jenggotnya panjang seperti jenggotnya Ustaz, jadi saya menangis karena teringat dengan kambing saya. Saya mohon maaf, ini kenapa ini penting, jangan sampai saya merasa asik sendiri, merasa bahwa oh penyampaiannya bagus, naudzubillah ya, atau materinya bagus. Ini kan perasaan pribadi itu. Maka perlu ada masukan-masukan dari pelungguh Sami, koreksi dari pelungguh Sami, agar ke depan kalau seandainya tiang kembali diizinkan untuk mengisi kajian, mengisi khutbah di masjid ini lagi. Karena ini kan jadwalnya bulan terakhir. Walaupun belum tentu tiang punya atau diberikan amanah juga untuk mengisi kajian selanjutnya, tetapi kebetulan tiang banyak mengisi kajian di tempat lain, minimal menjadi referensi tiang untuk di tempat lain. Jadi ini saya buat ada beberapa lembar ya, cukup banyak, nanti dikoreksi. Kemudian kedua, ada juga insya Allah ini ada seperti biasa ada buletin ya, buletin tentang kajian tiang malam ini. Baik, kita mulai. Mohon maaf nanti kalau ada gelas nih supaya lebih enak minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la ma'buda wa la matluba wa la maqsuda bihaqqin illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sholat sebagai sarana pertemuan terindah
antara dirinya dengan hambanya, antara abid dan ma'bud yang menyembah dan disembah, atau khaliq dan makhluknya yang beriman, pencipta dengan yang ia ciptakan yang memiliki keimanan. Oleh karena itu kita berupaya senantiasa untuk betul-betul mempersiapkan diri ketika ingin bertemu dengan kekasih kita tercinta di saat sholat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah 2, Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu sungguh sangat kuat, sungguh sangat tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin bertemu dengan bupati, gubernur, menteri, presiden misalnya, pasti kita akan menggunakan pakaian terindah, terbagus. Tidak akan pakai wewangian. Kita akan menyambut dia di tempat yang paling bagus. Pun demikian kalau kita akan bertemu dengan kekasih tercinta kita di dunia ini. Nah, ini kita akan berjumpa dengan kekasih tercinta kita di dunia dan di akhirat kelak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berupaya untuk betul-betul mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Pakaian, kita pakai pakaian terbaik yang bersih. Pun demikian dengan tempat yang akan kita gunakan sebagai tempat bertemu itu, yaitu masjid tentunya. Disapu dengan baik, dibersihkan debu-debunya. Ya, alhamdulillah, masjid kita ini luar biasa. Udah indah, megah, bersih, rapi. Ya. Dan persiapan itu bukan hanya persiapan lahir saja, juga persiapan batin kita ini harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Kebersihan batin kita ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, sholat itu juga bisa diibaratkan seperti pertemuan setetes air dengan sumber yang tidak pernah habis. Kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Allah lah sumber kehidupan itu, yang telah memberikan, yang telah menganugerahi kita segala apa yang kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan ini. Kemudian satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan adalah dari sekian banyak perintah yang Allah turunkan kepada Rasul Sallam yang diikuti oleh pengikutnya, hanya sholat yang Allah panggil Rasulullah SAW untuk menjemputnya. Yang lain kan turun, semua syariat-syariat itu turun semua. Tapi sholat Allah panggil Rasulullah SAW untuk menjemputnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah 17 ayat 1. Ini tentang Isra, tentang Mi'rajnya itu panjang sekali hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana Allah telah memberikan keberkahan di sekitarnya. Allah berikan keberkahan di Masjidil Haram, dan Allah juga telah memberikan keberkahan di Masjidil Aqsa.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan tanda-tanda keagungan dan kebesarannya. Yang saya muliakan, mohon maaf sebesar-besarnya saya memahami ini pemahaman yang bukan secara pemahaman pribadi, tetapi dari beberapa muroji, dari beberapa tafsir, dari beberapa kitab yang saya baca, bahwa Isra Mi'raj itu bukan dengan mimpi. Boleh saja ada kiai yang mengatakan Rasulullah SAW melakukan Isra itu dengan mimpi. Tetapi mari kita perhatikan teksnya, teks ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Apa itu abdun? Abdun itu kesatuan antara ruhun dan jasad. Kalau tidak ada ruh namanya mayitun. Kan ketika ruh itu sudah keluar dari jasad kita namanya mayit. Tetapi kalau tidak ada jasad namanya ruh. Hamba itu kesatuan dalam dirinya, ada ruh dan jasad. Maka Rasulullah SAW itu sadar berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pertama. Kemudian kedua, kalau Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj dengan mimpi, maka tidak ribut pagi-pagi itu Abu Lahab dan Abu Jahal. Kan terjadi keributan antara Abu Jahal dan pengikut Rasulullah SAW, bahkan dipanggil, masihkah kalian percaya kepada Muhammad? Katanya semalam dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah ini, kenapa saya sampaikan ini? Agar kita menggunakan pikiran kita untuk memahami lebih dalam tentang Al-Quran itu. Jangan kita pakai nafsu. Jangan. Karena agama itu ad-dinu aklun la dina liman la aklalah. Agama itu akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tapi agama itu jangan diakal-akalin. Jangan saya muliakan, yang saya cintai, yang saya banggakan, kita dalam kesempatan ini akan berbicara tentang bagaimana kiat kita khusyuk dalam sholat nantinya. Jadi karena pentingnya sholat, tadi dikatakan bahwa satu-satunya syariat yang Allah panggil Rasulnya untuk menerimanya. Kemudian sholat itu diposisikan di nomor 2 dalam rukun Islam. Bunyan Islam ala khamsin. Islam itu tegak atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Apa artinya? La ma'buda wa la matluba wa la maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada tujuan kita dalam kehidupan ini kecuali Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Dan tidak ada tempat kita meminta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orientasi kita adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita mutlak untuk dan karena Allah Rabb semesta alam. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang kita ikuti caranya. Setiap ucapan beliau itu namanya hadis qauliyah. Setiap perbuatan beliau namanya fi'liyah. Kemudian setiap ketetapan beliau namanya taqririyah. Jadi ucapan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau itu menjadi sunnah-sunnah yang harus kita ikuti. Totalitas. Dari bangun tidur hingga
tidur kembali. Insyaallah. Yang memuliakan, jadi kemudian kedua, sholat itu disampaikan tadi berada di posisi kedua setelah asas atau dasar dari rukun Islam itu. Karena kalau tidak kuat syahadatnya, maka percuma orang itu sholat. Artinya dia tidak memahami tentang ikrarnya dalam sholat, dalam syahadat itu. Dia bersyahadat bahwa tidak ada yang hak disembah kecuali Allah, tidak ada tempat memohon kecuali Allah, tapi masih kita memohon kepada yang lain-lain selain Allah. Nah, ini perlu diperdalam akidah kita ini, dikuatkan akidah kita ini. Yang Masya Allah di sini kan luar biasa memang. Saya sangat mengagumi kajian-kajian para masyayikh yang menyampaikan di sini, luar biasa beliau-beliau itu. Saya sangat kagum. Saya ikut kajian beliau. Di YouTube itu saya lagi duduk atau lagi di kendaraan itu saya setel. Saya dengar Masya Allah, mengagumkan, menyentuh, menusuk ke hati kita yang paling dalam. Luar biasa. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah. Menegakkan salat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya berislam tetapi tidak salat, dia katakan bahwa duduk-duduk salat, berdiri salat, sampai dia katanya kentut pun dia salat. Salat itu ada rukunnya. Ya? Kan sebelum salat itu banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan. Sebelum kita berwudu untuk sholat, kita harus terbebas dari hadas besar. Udah terbebas dari hadas besar, kemudian hadas kecil. Ya, kita wudu. Insyaallah. Emang sebenarnya kan? Nah, apa sih fungsi sholat itu? Dikatakan bahwa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelaku salat itu dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kalau pertanyaannya, kenapa banyak orang yang mohon maaf sampai hitam keningnya karena sujudnya, tapi masih melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan? Karena dia tidak membawa ruh sholat itu keluar dari sholat. Kalau kita membawa ruh sholat itu keluar dari sholat kita, Masya Allah, insya Allah tidak kita akan melakukan kebohongan, tidak akan kita menipu, tidak akan kita lakukan kemaksiatan. Karena memang sholat itu ruhnya kita bawa harus kemana-mana. Nah ini kita tinggalkan sholat di tempat sholat, tidak kita bawa ruh sholat itu kemanapun kita berpergian, dimanapun kita duduk, berdiri dan berbaring. Masih muliakan. Jadi sholat itu luar biasa. Pertama, dia akan bisa kita jadikan sebagai sarana isti'anah, sebagai media untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah 2 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai hamba-hamba yang beriman, kata Allah, beristi'anahlah kalian, mohon tolonglah kalian kepadaku ketika kalian menghadapi masalah hidup kalian dengan sabar dan sholat. Tetapi menjadikan sabar dan sholat menjadi sarana untuk beristighfar kepada Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya berat sekali, dia ringan hanya bagi orang-orang yang khusyuk. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah khusyuk dalam sholat atau belum? Kemudian apa keberuntungannya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya? Tadi
Allah perintahkan kepada kita untuk beristi'anah. Karena tidak ada orang yang hidup yang tidak menghadapi masalah. Siapapun dia, apapun profesinya, mau pedagang, peternak, negarawan, apalagi namanya presiden. Karena manusia hidup ini ibaratnya seperti pohon. Semakin tinggi pohon itu, maka semakin besar terpaan angin yang didapatkan. Semakin besar, semakin tinggi kedudukan orang itu, maka semakin banyak permasalahan yang dihadapi. Maka ada pepatah mengatakan, berani hidup, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Ya. Yang saya muliakan, karena kita ini manusia yang pasti akan mengalami dinamika kehidupan, ada gejolak-gejolak, ada permasalahan yang kita hadapi, maka kita butuh sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kajiannya lebih tinggi lagi dalam tingkatan ma'rifat, orang yang lebih tinggi makomnya itu, dia akan mendekat kepada Allah bukan hanya ketika dia butuh, tetapi semata-mata dia mendekat kepada Allah karena kerinduan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makom kita di mana ini? Kalau makom kita mendekat karena ada yang kita harapkan, kita datang kepada orang kaya ketika kita butuh, atau kita datang ke rumahnya setiap hari tanpa kita ada hasrat kita di sana. Tidak kita minta kepingin diberi apa, tetapi karena kita rindu bertemu dengan dia, senang melihat senyumnya, senang melihat kepribadiannya. Lah, ini kan yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita ini siapa? Totalitas itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Quran surah 108 Al-Kautsar ayat 1. Maka juga Allah tekankan di sana fasolli, maka salatlah kalian. Allah minta salat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah katakan begini dalam Quran surah 23 Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Al-Munafiqun. Kalau Al-Munafiqun itu Quran surah 63. Ini 23. Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Nah, kita ini insya Allah menjadi orang yang beriman. Amin. Tapi orang yang beriman yang bagaimana yang mendapatkan keberuntungan besar? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, nanti kita bahas. Coba lihat nanti kalau kita sudah, ini loh takarnya salat khusyuk itu, kita masuk nantinya. Nah, dalam ayat 3-nya Allah seakan-akan menjelaskan kalau kamu mau sholat khusyuk, Allah katakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya itu adalah orang yang mampu memalingkan matanya, memalingkan telinganya, memalingkan lisannya, memalingkan pikiran, hati dan jiwanya dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Seberapa banyak lisan kita ini mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah? Seberapa banyak telinga kita ini mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah? Hari-hari kita itu. Seberapa banyak kita latih pikiran kita? Seberapa lama kita mencoba untuk berkontemplasi, menyendiri, dekat hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada sebuah pepatah mengatakan undur wahdah fil kasrah. Lihatlah yang tunggal itu, yang Maha Esa itu dalam ciptaannya yang banyak.
Dalam fenomena kehidupan ini, ada langit, bumi, bintang, gemintang, matahari, bulan, dan sebagainya. Kita lihat kekuasaan Allah di sana. Undur kasrah fil wahdah, dan lihatlah sesuatu yang banyak itu dalam keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muliakan. Jadi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, kemudian juga nanti Allah katakan orang-orang yang menjaga salatnya, Allah katakan ulaika humul warisun. Nah, ini menarik sekali nih. Mereka akan menjadi pewaris. Bayangkan kalau kita disuruh mewarisi masjid ini dan fasilitasnya, senang nggak? Baru masjid atau pendopo itu, kamu jadi pewaris pendopo itu, udah aku beli. Jadi bupati itu nanti kita berikan pendopo lain. Senang. Ini Allah jelaskan bahwa kita ini akan menjadi pewaris. Apa yang kita warisi? Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun, ayat 11-nya. Dia akan menjadi pewaris surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ya Allah. Ada yang kepingin masuk surga Firdaus? Semoga kita dan semua keluarga, amin ya rabbal alamin. Semoga. Ya. Coba kita lihat Quran surah 2 ayat 25. Ayat 25. Nah, tadi kan Allah katakan sungguh beruntung. Sekarang kalau dalam ayat 25 ayat 2 Quran surah 2 itu Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan di mana mereka menyertai keimanan mereka dengan amal soleh. Berikan kabar gembira kepada gubernur-gubernur bahwa kita akan cairkan sekian triliun per provinsi. Oh, senang sekali gubernur-gubernur itu. Ini kita akan menjadi pewaris surga. Tetapi karena memang tidak tembus kita itu, jadi kita nggak ada gemuruh dalam hati kita untuk betul-betul ingin meraih surga itu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya mereka itu telah disediakan oleh Allah surga yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini kan ayat 24-nya Allah mengancam bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran dengan mengatakan fa illan taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak mampu membuat yang seumpama dengan Al-Quran dan sungguh kalian tidak akan pernah mampu membuatnya, fattakun nar, maka takutlah kalian terhadap api neraka waquduhan nas wal hijarah, yang dimana neraka itu bahan bakunya dari manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang memuliakan, lagi berapa lama ini waktunya? Masih panjang, lagi berapa menit? Lagi step pendek. Kita akan masuk ke bagaimana kita kiat sholat usuk. Ini saya buat simulasi gambar target ketika memanah. Ada ini nomor 1, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilainya 10 jika dia mampu menembus lingkaran terkecil. Siapa yang pernah belajar memanah di sini? Ada yang pernah belajar memanah di sini? Cuma sekali. Mohon maaf, kebetulan saya juga seorang pelatih panah. Salah seorang pelatih panah. Saya bersertifikat loh. Mohon maaf. Bersertifikat menjadi pelatih panah. Ketika awal kita belajar memanah, tidak akan masuk di lingkaran ini. Dia akan berlari ke sana kemari, jauh dari lingkaran ini. Ketika kita mulai sholat, udah
keluar dari masjid ini pikiran kita, udah entah kemana dia. Jauh sekali. Nggak ada masuk di sini, di lingkaran ini masih jauh sekali. Semakin terus kita rajin sholat, kita latih kekhusyuan kita, maka kita bisa masuk ke nomor 1. Sudah mulai kita ingat tentang bahwa kita lagi sholat minimal. Kemudian semakin tinggi kekhusyuan kita, masuk ke nomor 2. Semakin tinggi kekhusyuan kita, masuk ke poin 3, 4, 5, kemudian ke poin 1. Poin 1 itu nanti setelah kita uraikan bagaimana kiat sholat khusyuk itu. Yang memuliakan, kalau kita mengikuti lomba panah, sekalipun kita tidak mendapatkan medali emas, perak atau perunggu, minimal kita akan mendapatkan penghargaan berupa piagam bahwa kita pernah mengikuti lomba panahan, minimal piagam. Demikian pun kalau kita tidak khusyuk, minimal kita tercatat menjadi jamaah di masjid itu, bahwa kita pernah sholat. Memang sudah gugur kewajiban kita menjadi seorang mukmin dalam melaksanakan sholat itu. Kenapa? Karena sholat itu as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat, faqad akhadha nur, maka sungguh dia telah mengambil cahayanya. Ya, sekalipun kita hitam wajah kita di muka bumi ini, tapi nanti akan menjadi cahaya di akhirat kelak, menjadi cahaya di alam kubur kita. Lah, dia rajin sholat tapi kok wajahnya hitam ya. Bisa jadi kan orang-orang yang jarang sholat tapi dia sering masuk ke salon, kan wajahnya glowing, apalagi dia pakai skincare, ya, dia nggak sholat tapi wajahnya luar biasa. Bukan itu maksudnya, tetapi nilai sholat kita itu akan terlihat juga dalam tingkah laku dan akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita sama istri, bagaimana sama anak, bagaimana sama tetangga, bagaimana orang lain. Cahayanya juga di sana, cahaya sholat itu. Kemudian as-sholatu miftahul jannah, sholat itu kunci surga. Maka bagaimana mungkin kita akan masuk surga kalau kita tidak punya kuncinya? Nggak mungkin. Banyak semuliakan, kita masuk ke bagaimana sih kiat kita untuk mendapatkan sholat khusyuk itu. Ya minimal kita dapat 7, 8 lah, kalau tidak bisa 9, 10. Yang pertama, Rasulullah SAW katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihat aku salat. Wah, tapi kan saya tidak pernah hidup di zaman Rasulullah, nggak pernah bertetangga dengan beliau. Ya, kita harus ikuti kajian-kajian. Kan di sini hampir setiap malam ada saja pembahasan sholat, kadang macam-macam lah, tergantung kiainya. Ya, tapi luar biasa itu. Jadi kita harus mengikuti kajian-kajian dari para tuan guru, para masyayikh yang baik di sini maupun di tempat lain. Kemudian juga harus seorang muslim itu adalah orang-orang yang betul-betul pembelajar asli. Maka itulah sebabnya Allah SWT menurunkan Quran itu, yang pertama kali adalah Quran surah Al-Alaq. Iqra. Kita disuruh membaca. Walaupun yang dibaca itu adalah yang tersirat dan tersurat. Ya, sekarang kan ada yang tersurat, Al-Quran itu tersurat, hadis-hadis tersurat. Tapi bagaimana kita berupaya untuk memahami secara mendalam apa yang tersirat di balik yang tersurat. Insyaallah. Jadi ini yang pertama. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana rukuknya? Ya Allah, mohon maaf, saya kadang-kadang prihatin melihat saudara-saudara kita sholat. Ketika dia rukuk, belum sempurna rukuknya sudah i'tidal. Baca apa sih? Ini kita lagi berhadap dengan Allah, lagi bertemu dengan Allah.
Kalau orang yang betul-betul menikmati rukuknya, dia kalau tidak dibatasi dengan jumlah atau waktu, dia tidak segera i'tidal. Dia masih asik dengan apa yang dia baca. Ya, bacaan itu kan banyak sekali. Terutama subhana rabbil azimi, subhana rabbil azimi, subhana rabbil azimi. Ada yang menambahkan wa bihamdihi. Jangan permasalahkan yang berbeda itu sudah. Kalau ada yang menambahkan, terima. Kalau ada yang subhana rabbil azimi aja, maksudnya engkau Rabbku yang maha agung. Segala puji bagimu ya Rabbku. Engkaulah yang paling layak dipuji. Engkau tidak punya aib, tidak punya celah. Engkaulah yang maha segala-galanya. Hamba ini yang penuh datang dengan kotoran hati, jiwa, lisan, pikiran. Ya Allah, bilalah hambamu ya Allah. Berikan bimbingan hambamu ya Allah. Luruskan hambamu ya Allah. Kalau yang dibaca oleh Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li. Maha suci engkau ya Rabbku, segala puji bagimu ya Allah, ampunlah dosa-dosaku. Kita merasa datang kepada Allah, sucikan hamba ya Allah, maafkan hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ya, itu pertama. Kemudian ketika dia juga sujud, baru seakan-akan nggak nyentuh keningnya di tempat sujud, dia sudah duduk antara dua sujud, iftiras. Baik, itu pertama tadi, shallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian kedua, kita harus betul-betul memahami kaifiat yang benar dalam i'tidalnya, rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna, kaifiatnya, tata caranya. Karena banyak sekali hal-hal yang dilarang, termasuk juga janganlah kalian seperti anjing tidur di saat kalian sujud, di mana kita tidak diperbolehkan tangan kita ini sama siku itu menyentuh ke tempat sujud begini, dia harusnya diangkat. Jangan sampai siku ini menyentuh tempat sujud seperti anjing tidur. Nah, banyak juga yang seperti itu. Yang memuliakan. Kemudian yang ketiganya, mungkin waktu ini karena ada, saya mau tutup dengan sebuah cerita nanti di akhirnya. Kita harus bisa menghafal dengan baik dan benar bacaan-bacaan sholat itu. Harus fasih. Jangan sampai salah dalam pelafalan, karena semua bahasa itu sangatlah sensitif. Batu belik, batu belak, batu belek. Sudah tiga itu kan sama tulisannya. Haram, haram. Khashi'in, khasi'in. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau khasi'in kan hinadina. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera yang hinadina. Ya. Jadi Masya Allah. Baik, lanjut. Jadi harus berupaya untuk lihat terus, baca terus, agar bacaan-bacaan kita tidak salah. Coba kita dengar bacaan-bacaan orang yang tidak serius membaca 3 kul saja, Al-Ikhlas, kemudian juga Al-Falaq, An-Nas. Jadi banyak sekali kekeliruannya karena memang tidak serius belajar. Kemudian yang keempatnya, harus bisa menerjemahkan apa yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maksudnya Allah yang maha tinggi, segala puji baginya. Kita hanya, bagaimana kita bisa berdialog dengan kekasih kita dengan bahasa yang kita nggak pahami?
maka juga bisa dianggap orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang mendustakan agamanya. Alladzina hum ala sholatihim fi sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, lalai dalam waktu, lalai dalam bagaimana dia tidak menjaga, mengontrol kekhusyuannya. Kemudian selanjutnya, setelah kita bisa menerjemahkan, bisa memahami dengan baik terjemahan itu. Karena ada orang bisa menerjemahkan, anak-anak kecil bisa menerjemahkan, tapi dia nggak paham terjemah itu. Nggak paham terjemahannya itu. Jadi makna misalnya Rabbun, Khaliqun, Ma'budun, Malikun. Maka wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kalian tanya kepada orang Hindu, Buddha, orang Kristen dan sebagainya, mohon maaf, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan Allah. Tapi Allah yang mana? Mereka mengatakan ada pencipta. Hanya bahasa saja yang berbeda kan? Tapi maksudnya pencipta itu. Tapi Rabb kita adalah yang segala-galanya. Karena sudah waktu, saya masuk satu. Ini kuncinya ini. Dalam salat khusyuk itu adalah kita bagaimana ihsan, sebagaimana jelaskan dalam hadis yang panjang itu. Mahwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi sungguh tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah. Tapi yakinlah engkau lagi berhadapan dengan Allah, lagi dilihat. Inna salati wa nusuki, kan di iftitah kita, ya Allah sesungguhnya salat ibadahku, diawasi betul. Kita masuk di sini merasa kita lagi berdialog dengan Allah SWT. Kita akan ini khusyuk kalau kita berhadapan dengan orang. Kalau kita ngomel orang, kita betul-betul ngomel orang, itu kan fokus orang yang kita marahi itu. Bahkan orang itu bisa fokus ketika ngomel orang. Kamu bisa melihat kan, kapan kita belajar khusyuk dalam salat ini? Kapan? Dalam setiap waktu kehidupan kita, kita harus belajar bahwa kita merasa bahwa tidur, makan dan sebagainya, kita merasa dilihat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ada nasihat dari beliau, udah waktu, mohon maaf Pak Tuan Guru, kalau lebih sedikit, ada masih tersisa waktu, tapi ada nanti di buletin bisa dibaca. Kebenaran yang saya sampaikan, kebenarannya datang dari Allah. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.